Halo, balik lagi bersama gua Babe di penalaran matematis Alternativa Project ya. Jadi video kali ini gua akan melanjutkan seri penalaran matematis ya, karena kemarin banyak banget yang komen dan minta untuk banyakin video membahas soal penalaran matematis. Oke, permintaan kalian gua kabulkan. Ya, di video kali ini gua akan menjelaskan soal gitu ya, soal tentang aplikasi trigonometri, yang mana satu diantaranya itu gue ambil dari salah satu soal yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui program AKM ya, AKM atau ANBK gitu ya, pokoknya itulah gitu ya, yang konon katanya itu dijadikan rujukan atau referensi untuk SNBT gitu ya. Oke, langsung aja. Ini dia nomor 5. Badan Geologi Kementerian ESDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung. Puncak yang terlihat pada sudut elevasi 30 derajat, sedangkan puncak letusan letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Jika tinggi Gunung Sinabung adalah 2460 meter, maka tinggi letusan awan panasnya berapa? Jadi tingginya di sini 2460, dan ya dari pandangan pertama gitu ya ke puncak gunung ya, itu sudutnya adalah 330. Nah, kemudian ya pandangan kedua terhadap puncak awan panas ya itu adalah 660 gitu. Jadi antara permukaan dengan awan panas itu sudutnya 660 gitu. Nah, kalau kita buat sketsanya ya dia akan seperti ini. Ya. Jadi kita di sini punya dua segitiga ya teman-teman ya. Jadi ada dua segitiga. Ini segitiga yang pertama gitu ya. Ini segitiga dengan sudut elevasi 60 derajat. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ini adalah sudut elevasi 30 derajat. Jadi kalau diberi keterangan ya, dari sini sampai sini itu 60 derajat keseluruhan gitu ya. Dan kemudian yang bawahnya, yang sini, ini 30 derajat. Gitu. Jadi kita punya dua buah segitiga. Oke, di sini kita beri nama, ini adalah A, B, C, dan D. Nah, kita bisa menggunakan konsep tangan gitu ya. Kenapa? Karena kita ingin mencari apa? Ingin mencari tinggi gitu ya, tinggi daripada letusan awan panas terhadap puncak gunung. Jadi dari B ke D ini kan puncak gunung gitu ya. Sedangkan ini dari D ke A itu adalah tinggi letusan gitu ya. Ini adalah tinggi gunung. Itu adalah 2460 meter, dan ini adalah tinggi letusan. Seperti itu. Oke, jadi pertama ya kita bisa gunakan aturan tangan untuk mencari apa? Untuk mencari jarak mendatar antara pandangan atau titik C menuju B ya. Jadi gunakan aturan tangan atau konsep tangan ya. Konsep tangan. Jadi konsep tangan yang pertama untuk sudut 30 derajat gitu ya. Karena kita udah punya data nih ketinggian gunungnya berapa. Jadi kita tinggal cari ini aja gitu ya. Nah, konsep tangan itu apa? Ya. Tangan adalah desa gitu ya. Depan sudut itu BD ya, dan samping sudut itu BC. Gitu. Nah, tan 30 sama dengan ya BD berapa tinggi gunungnya, yaitu 2460 per
BC nggak tahu gitu ya. Dia yang mau kita cari berapa gitu ya. Nah, kemudian tangan 30 berapa? Tangan 30 adalah 1 per akar 3. Gitu ya. Sama dengan 2460 per BC. Gitu ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa panjang BC adalah 2460 akar 3. Satuannya meter gitu ya. Kalau kita ubah 2460-nya akar 3-nya menjadi 1,73 gitu ya. Tapi nggak usah deh. Karena biar nggak terlalu ribet aja banyak desimal. Jadi kita biarkan seperti ini dulu gitu ya. Nah, kemudian kita bisa gunakan konsep tangan untuk segitiga yang kedua, yaitu segitiga BCA gitu ya. Segitiga BCA nih. Tuh. Ya. Nah, jadi konsep tangan yang kedua ya. Konsep tangan. Kita udah tahu nih panjang alasnya berapa gitu kan. Jadi tan ya theta sama dengan ya tinggi segitiganya berapa? AB. Ya, AB per BC. Nah, tan 60 berapa? Ya, tan 60 derajat sama dengan AB ya. AB di sini kita kan nggak tahu berapa nih. Ya, AB yang kita tahu adalah AD ditambah dengan BD gitu. Ya. Jadi kita tulis AB di sini adalah AD plus BD per BC. Nah, maka tan 60 adalah akar 3 ya. Akar 3 sama dengan ya AD itu adalah puncak letusan ya, atau tinggi awan panas gitu ya, ditambah dengan BD adalah tinggi gunungnya 2460 per BC-nya tadi berapa? 2460 akar 3. Ya, jadi di sini AD plus 2460 ya sama dengan ya 2460 akar 3 dikali akar 3. Ingat ya, bilangan bentuk akar kalau dalamnya sama atau bilangannya sama dan dia akar kuadrat ya, maka nanti hilang akar kuadratnya gitu. Jadi 3 gitu. Jadi 2460 dikali 3. Jadilah AD sama dengan ya 2460 kali 3 berapa? Gitu kan. Nanti dikurang dengan 2460. Maka hasil akhirnya adalah 4920 meter. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor berikutnya ya. Ini apa nih? Oh ya, tentang burung ya. Jadi elang merupakan jenis burung ya. Ya, dengan kemampuan ya. Kok ini dekai sih? Sorry guys. Dengan kemampuan berburu sangat mengerikan ya. Ia mampu terbang dengan daya jelajah yang luas dan penglihatan yang tajam. Elang mampu melihat mangsanya dari ketinggian 1.500 meter di atas daratan. Ya, jadi kemudian, misal untuk kasus yang sederhana, seekor elang terbang di atas permukaan sungai dan melihat ada seekor ikan ya berada di kedalaman 3 meter dari permukaan air sungai ya. Antara ikan dan penglihatan elang ya membentuk sudut 30 derajat. Jika jarak pandang antara elang dan ikan adalah 18 meter, jadi jarak pandang yang 30 derajat itu ya 18 meter, maka tinggi elang dari permukaan air berapa? Oke, seperti biasa yang namanya trigonometri kayak kurang resep atau kurang lengkap kalau kita nggak gambar. Gitu ya. Jadi kita buat dulu di sini garis mendatarnya ya, atau jarak pandang permukaan air sungainya ya. Lalu burung elangnya. Ya, burung elang. Mana nih? Nah, ini burung elangnya. Ya.
Ini burung elangnya di sini. Ya, lalu kemudian ikan. Mana ya ikannya ya? Nah, ini dia. Jadi ini ikan. Ini ikan. Nah, kemudian dibilang apa? Antara pandangan elang terhadap ikan itu membentuk sudut 30 derajat. Jadi di sini pandangannya terhadap mangsanya si ikan itu sudutnya 30 derajat. Nah, kemudian jaraknya ya, jarak pandangnya itu 18 meter. Jadi jarak pandang antara elang dengan ikan itu adalah 18 meter. Ya, jangan ditanyakan adalah tinggi elangnya ini berapa terhadap permukaan air gitu ya. Nah, lagi-lagi kita harus menambahkan garis bantu gitu ya supaya bisa terlihat segitiga siku-sikunya. Seperti itu. Jadi di sini terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Terus katanya kedalaman ikannya adalah 3 meter. Ya, ini nggak tahu berapa. Tapi ini katanya kedalamannya 3 meter. Nah, ini kita bentuk segitiga A, B, dan C. Ya. Oke. Jadi kita bisa menggunakan aturan sinus. Kenapa? Karena sisi yang terlibat adalah sisi miring dan juga sisi depan sudutnya gitu ya. Karena sin itu kan demi itu kan. Demi itu kan berarti depan sudut dibagi dengan miring sudut gitu. Ya. Jadi gunakan konsep sinus gitu ya. Konsep sinus gitu. Jadi sin 30 ya adalah apa? Jadi sin 30 adalah ya perbandingan antara gitu ya. Antara tinggi elang gitu ya, tinggi elang terhadap terhadap permukaan air gitu kan. Terhadap permukaan air berarti ini kita tambahkan aja di sini sisi D gitu ya. Ya, AD. Jadi di sini perbandingan antara demi depan sudutnya itu adalah AD ya. Per mi-nya itu miring. Itu berarti ini sisi miringnya ya. Ini kita beri nama sisi miringnya E aja di sini. Gitu ya. Jadi ED. Ya, DE atau ED lah itulah pokoknya. Ya, sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah gitu ya. Maka ya AD per DE ya itu memiliki perbandingan sebesar setengah atau 1/2. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Kemudian perbandingan ya jarak antara sisi miring si ikan gitu ya. Sisi miring ikan ya terhadap siapa? Terhadap kedalamannya gitu ya atau terhadap kedalaman permukaan air sungai gitu ya. Nah, karena di sini 30 ya, maka di sini juga 30 sama sudutnya gitu ya. Nah, jadinya kita gunakan konsep sinus yang kedua kalinya. Ya, konsep sinus gitu ya. Di sini berarti sin 30 ya, 30 derajat. Nah, di sini kita beri nama sisi F aja ya. Ya, berarti di sini demi itu berarti EF per miringnya adalah EB gitu ya. Gitu. Ya, karena kedalaman ikannya atau si EF-nya adalah 3 meter gitu ya, maka sin
30 adalah setengah ya, EF-nya adalah 3, maka EB-nya ya atau panjang sisi miring si ikannya adalah 3 kali 2 berapa? 6 meter. Nah, kita perhatikan bahwa jarak pandang antara antara elang dengan ikan kan 18 meter gitu ya. Antara elang dan ikan 18 meter. Maka kita karena di sini udah tahu tadi bahwa sisi miring EB adalah 6 ya, 6 meter, maka panjang sisi miring EA itu adalah 12 meter. Nah, ya jadi karena AB adalah 18 meter dan EB 6 meter, maka ya panjang AE adalah 12 meter gitu. Nah, kemudian ya yang ditanyain apa sih tadi? Tinggi elang terhadap permukaan air atau AD-nya gitu ya. Jadi kita pakai apa tadi? Perbandingan yang mana? AD dan DE gitu. Jadi karena AD per DE adalah 1/2 ya ini, maka AD per DE-nya adalah 12 dan ini setengah, jadinya AD sama dengan 12 per 2 berapa? 6 meter gitu. Jadi jawabannya oh ya nggak ada, ini bukan PG, sorry. Ini bukan PG. Jadi di sini 6 meter gitu. Ya, oke, sekian dulu dari gua ya untuk video penalaran matematis yang membahas aplikasi trigonometri. Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Alternativa Project dan nantikan video-video berikutnya terkait penalaran matematis dan selamat belajar.